baru dimulai dari si karena tertarik dengan ilmunya, kayaknya ini ilmu yang bagus buat pegangan diri sendiri juga. Oke, lanjut saja. Judul yang akan saya sampaikan yaitu asal usul sihir, usul sihro. Apa aja yang akan kita bahas setelah ini? Yang pertama, mau sihir, apa itu sihir? Yang kedua, min aina as-sihro, dari manakah sihir itu? Waman huwal maksud. Perlu diketahui kawan-kawan semuanya, al-masul ini ismul maf'ul. Jadi, dan siapakah yang akan disihirkan? Kemudian ayatnya, al-ayat al-Qur'aniyya Allah itu syarahu as-sihro, ayat Quran yang menjelaskan tentang sihir itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ini perlu dibaca nggak? Nggak usah ya? Kayaknya udah hafal semua ya kan? Oke. Udah kali udah. Kita mempersingkat waktu aja kalau gitu, karena cuma 7 menit. Kalau setengah jam kita bisa privat aja ntar di rumah. Oke, selanjutnya makna asyir pengertian sihir. Asyiru wa sahara berasal dari kata sahara yasharu, sihro. Asihru lugatan al-qada. Asihru istilah qadun sa'iratun tustaqdamu qaliban fil a'mal hatirah. Sihir secara bahasa adalah samar atau lembut. Terus kemudian sihir secara istilah adalah tipu daya yang mempesona, yang sering digunakan untuk perbuatan tercela. Bisa diam dulu, kawan Vicky. Vicky ikut banget kan. Kemudian ada lagi di kitab Bulughul Maram hadis sekian, saya lupa hadis berapa. Itu dijelaskan sihir adalah tindakan meminta bantuan kepada selain Allah atau bisa juga disebut syirik untuk mencelakai orang lain. Lanjut ya. Min aina asir, dari manakah sihir itu? Yang pertama, sihir itu muncul pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di sana banyak para setan yang mencuri pendengaran pembicaraan para malaikat, yang dimana isinya itu kabar atau berita kejadian yang akan datang di bumi atau di dunia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setan berdusta dan menambahkan 70 kalimat pada setiap kalimat. Ini saya kutip di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi di tafsir yang berbeda, itu ada yang mengatakan hampir 100 atau 100 sekian kalimat ditambahin sama setan. Jadi setan itu mencuri pendengaran para malaikat, perbicaraan para malaikat di langit. Kemudian setan turun ke bumi dan menambahkan 70 setiap kalimat tersebut. Contoh, ada satu kalimat dikutip, hari ini tanggal sekian kejadian ini. Sama setan itu di-i'rab lagi sampai bawah. Ibarat kata di dalam bahasa Arab fa'ala yaqulu, udah kata malaikat begitu doang. Terus kata setan fa'ala yaqulu fa'al maf'al fa'il maf'ul uful ataqul maf'al maf'ul maf'ul. Ya, itu contohnya. Setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang-tukang tenun. Lalu tukang tenun ini bisa disebut juga juru amal peramal. Lalu tukang tenun menceritakan kepada manusia hal tersebut. Setelah para juru amal percaya kepada setan-setan tersebut, apa tuh? Maka setan-setan itu mulai berdusta dan mereka menambah 70 kalimat pada setiap kalimatnya. Lalu orang-orang mencatat omongan itu ke dalam buku-buku. Yang dimaksud orang-orang di sini adalah Bani Israil. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman mengirim utusan untuk menyita kitab-kitab tulisan setan ini. Saya ringkasin aja. Ketika setan menambahkan kalimat-kalimat yang didapat dari malaikat, dicatatlah sama setan di suatu kitab, di satu kitab. Jadi satu kalimat ditafsirkan jadi ditambahin jadi 70, ditambah lagi, pokoknya ditambah lagi. Yang benar cuma satu, yang dolar ada 70. Kemudian setelah Nabi Sulaiman ini meninggal, kitab itu ditaruh di bawah tempat tidurnya Nabi Sulaiman. Kitab yang donal ini. Sebelum Nabi Sulaiman meninggal, kitab itu diambil oleh utusannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada utusannya untuk mengambil kitab tersebut dan mengasih hukuman barang siapa yang
yang mendekati kitab itu akan terbakar. Makanya waktu itu nggak ada yang berani deketin kitab itu. Nah setelah Nabi Sulaiman meninggal, wafat, setan-setan ini berusaha untuk merebut kembali kitab-kitab itu. Kemudian setan ini menguasai wujud manusia dan apa sih namanya, ngasih tantangan, bahasanya ngasih tantangan kepada para kaum Bani Israel waktu itu. Kata setan itu, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perbendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya? Justru jawabannya mau. Kemudian kata setan apa? Galilah tanah di bawah kursi singgahannya maksudnya persinggahan Nabi Sulaiman. Setan pergi bersama mereka dan memperlihatkan tempat tersebut. Tetapi setan yang memerintahkan ini, dia nggak masuk ke rumahnya Nabi Sulaiman, nggak berani deketin tempat tidurnya itu. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman udah berwasiat kepada utusannya, barang siapa yang mendekati tempat tidurku maka pasti hukumannya akan terbakar. Makanya setan ini nggak berani. Mereka berkata, mendekatlah kamu ke sini. Setan menjawab, tidak, aku hanya di sini saja dekat dengan kalian. Tetapi jika kalian tidak ada misalnya, kalian boleh membunuhku. Kemudian mereka menggali tempat tersebut dan akhirnya mereka menemukan kitab-kitab itu. Ketika mereka melakukannya, setan berkata kepada mereka, sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan dan burung-burung hanyalah melalui ilmu sihir ini. Setelah itu setan tersebut terbang dan pergi. Nah, pertanyaannya ini, kitab waktu itu dipegang di tangan siapa? Ayo, ada yang tahu? Kalau benar, ini kitab yang ambil waktu di bawah singgahnya Nabi Sulaiman itu siapa? Bukan utusan. Jadi manusia biasa. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelasin lagi bahwasanya yang ambil itu ternyata peramal yang dimana mempengaruhi kepada masyarakat, omongannya itu dipercaya sama masyarakat. Tuh. Selanjutnya, dan siapakah yang di situ ada dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 1. Ta'alamu nabi umma ma yafariqu nabi bainal mar'i wal zawj. Target sihir para setan adalah suami dan istri. Kenapa suami dan istri? Karena keluarga, kalau suami dan istrinya udah hancur, 90% keluarga ke bawahnya bakalan hancur. Ya, 2 menit lagi. Mereka mempercayai dari berbagai malaikat itu dan yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dan hasilnya kecuali dengan izin Allah. Tapi balik lagi, kalau Allah nggak izinin berarti sihir itu bakal terjadi. Kesimpulannya adalah sihir itu berasal dari penambahan kalimat-kalimat dusta dari para setan yang terbentuk, yang didapatkan dari hasil mencuri pendengaran dari perbincangan para malaikat di langit. Tujuan setan adalah untuk menyesatkan manusia dan menghancurkan kehidupan manusia. Sesungguhnya sihir itu tidak dapat digunakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.